Mau agenda syuting juga, agenda makan saya nggak bisa diganggu. Sponsor dong, bukan? Beli lah, Beli apa tuh dong? wujud guys, enak ya? Makanan Jepang dong. Korea? Oh, Korea. Ini kan kimchi, Kecil. matamu. Kimchi dong. Jadi kali ini, mumpung saya ingat, nih sesi syuting dengan seragam yang sama, terakhir. Saya akan membahas isu kesehatan terkini yang memang lagi trending dan tanggapannya. Pertama, kasus polio KLB, kok bisa dok? Kan cuma satu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Indonesia tuh kan statusnya udah eradikasi polio. Jadi dianggap kayak virus polio ini udah nggak ada, dianggap hilang. Dan Indonesia tuh berhasil. Tiba-tiba muncul satu nih, eradikasi, ada kasus polio. Satu kasus polio ketika status kita sudah eradikasi polio itu sudah ditetapkan sebagai KLB. Satu aja udah jadi KLB, kejadian luar biasa. Karena kita statusnya itu udah bebas polio dari beberapa tahun yang lalu. Apalagi vaksin polio itu sudah sempat selalu masuk dari imunisasi wajib. Dan ini lagi diselidiki sama Kemenkes, sama Vaskes setempat untuk menurunkan dan kenapa kok bisa ada polio lagi. Dan dangerous, kenapa? Udah hilang tiba-tiba ada lagi. Satu aja dah dia jadiin KLB. Itu alasannya. Jadi jangan kemakan narasi-narasi yang ngompor-ngomporin ya. Karena sekarang narasi hoax tuh banyak. Nomor 2. Terkait apa yang namanya COVID tiba-tiba naik. Namanya virus, itu tuh selalu akan berkumpul ketika terjadinya banyak orang. Jadi contoh ya gak hanya COVID, ada influenza, ya kan, ada campak gitu kan, yang apalagi menularnya lewat droplet dari airborne. Jadi ketika semakin banyak orang yang berkumpul di satu tempat, itu kan banyak organisme di situ kan. Bahkan ketika kulit kita tuh dicek di mikroskopik, ini ada bakterinya, gak hanya virus, ada bakteri, ada jamur. Jadi ketika kalian ngumpul di satu tempat yang banyak, apalagi konser, pasar, mall, sekolah, kuliah, maka kemungkinan virus bermutasi akan cepat kan. Cuman gejalanya akan ringan. Karena mutasi itu cirinya kayak gitu. Karena apa? Antibodi kita juga sudah adaptasi. Jadi pada musim-musim tertentu yang terlalu rame, itu pasti akan naik. Ya kalau nggak pas lebaran, pas mudik, zamannya konser, akhir tahun. Jadi naiknya amplitudo. Virus tuh sulit banget dibuat nol, apalagi yang penularannya lewat droplet dan airborne. Influenza aja, dari 100 tahun lalu sampai sekarang ada terus dan update. Cuman antibodi kita naik, tingkat keparahan virusnya lebih menurun. Jadi menyikapinya jangan berlebihan, karena ini udah 2022, mau 2023. Ya kalau kalian pengen bebas dari virus tuh nol nggak mungkin. Kayak contoh Cina tuh, Cina kan pengen apa? Pengen memproklamirkan selalu zona bebas COVID 0. Ya akibatnya kayak gini, ada satu COVID, lockdown, satu COVID, lockdown, nggak kelar-kelar coy. Karena dia selalu adaptasi, apalagi pandeminya baru 2 tahun lalu. Dia akan terus beradaptasi terus, antibodi kita juga beradaptasi. Solusinya adalah jaga fisik sehari-hari. Nomor 3, kemarin Daniel nanya olahraga siang-siang gimana? Sebenarnya sah-sah aja, cuman karena kita kena UV ini kobong coy. UV pada waktu siang tuh, wah coy. Aku tuh kan sering goes ya kalau siang ya, sama kalau ultra ya, kalau bukan goes antar kota lah. Kita kan siang masih goes, itu kena musuhnya tuh justru heat stroke, suhu, UV, polusi. Nih loh, nggak hilang-hilang coy, gosongnya tuh. Sampai sekarang loh. Jadi paparan sinar UV pada waktu siang tuh dangerous coy. Dangerous banget, makanya rata-rata pemotor kan pakai jaket kan, itu yang bener. Dan yang kedua ya, heat stroke, bisa pingsan coy, karena panas banget suhunya itu, kena kepala, mimisen, tensi naik, wah bahaya. Yang terakhir ya polusinya tuh parah kalau siang tuh. Jadi kalau olahraga itu pas pagi atau pas malam lah. Lu bayangin lah, aku pernah nanjak tuh ya, siang, pas event, kena solar tuh, bilang, hitam semua tuh muka saya tuh. Kayak, hitam semua dah. Nomor 4 ini
Dok, kenapa akhir-akhir ini banyak yang masuk angin atau batuk atau pilek? Sama. Satu, karena euforia orang tuh ngumpul di mana-mana gitu loh, bro. Dan ditambah cuacanya itu nggak pasti. Kadang hujan tapi panas. Nah, suhu yang nggak stabil itu mempengaruhi antibodi loh, bro. Pertahanan tubuh kita akan terpengaruh sama suhu. Dan akhirnya karena suhu nggak stabil, di bawah tekanan kerja yang luar biasa, sakit. Dan yang paling penting adalah pola makan. Orang yang pola makannya berantakan itu jujur akan lebih sering sakit. Apakah pembatasan itu efektif? Kayak contoh, konser mau dibatasi 70%. Terus apa namanya? PPKM lagi? Enggak, udah enggak. Itu tuh enggak efektif lagi. Solusi satu-satunya tuh adalah kita dengan cara olahraga dan pola hidup sehat meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Respon dokter terhadap komentar Pak Menkes yang mengatakan kalau nggak salah ya, tolong di capture ya. Kalau nggak salah statementnya gini. Kalau orang kaya yang iuran BPJS membuat tekor, lah mereka kan bayar. Mereka tuh bayar. Golongan satu, yang nyuruh wajibin bayar kan juga pemerintah. Terus giliran bayar, pakai jasanya masa nggak boleh? Harusnya kan itu hak segala orang. Kalau mau rugi, mau untung, ya disiplinkan preminya dong yang lain. Ya, gitu. Jadi jangan malah nyalain orang kayanya. Kalau nggak salah malah orang kaya ini yang rajin iuran lah, yang bisa cover yang lain. Iyalah, kan nggak ada tulisan BPJS untuk bukan orang nggak mampu. BPJS itu untuk semua rakyat, tapi ada golongannya. Ada golongan 1, ada kelas 1, kan di kelas-kelasin. Ya kan? Ini pendapat yang gegabah ya, kalau bagi saya seorang menteri. Ya itu alasan kenapa seorang menteri harusnya dokter. Next lah, semoga ada menteri dokter lah. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Semoga aja bagus, karena penanganan COVID beliau bagus. Tapi ya, jangan ngomong kayak gitulah. Maksudnya kan, kesehatan kan hak segala manusia ya. Dan kalau BPJS itu untuk segala manusia nggak apa-apa. Kecuali tulisan BPJS untuk orang nggak mampu kan nggak ada kelasnya. Selama dia rajin iuran ya dia klaim nggak masalah dong. Ya kan? Nggak masalah. Nah terus kenapa rugi terus? Ya itu yang mereka harus evaluasi lah. Itulah tugasnya kenapa mereka project manager, ada GM-nya, ada dirutnya. Dirut BPJS aja diajak rapat. Menghindari statement yang membuat kontroversial gitu loh, kalau menurutku. Kan kita sudah 3 tahun nih, Indonesia tuh lagi mumet tuh loh. Perkara inflasi lah, perkara ekonomi lah, perkara kesehatan lah, banyak urusan gitu loh bos. Jadi hindari membuat statement yang membuat pendapatnya bisa dipelintir-pelintir, bisa ambigu. Kalau saranku sih ya, mungkin pendapat beliau dipelintir, tapi ya nggak ada yang tahu kan. Tapi menurutku tuh gegabah mengeluarkan statement, karena orang yang patung bayar BPJS tuh berhak menggunakan asuransi, itu hak dia menggunakan asuransi. Boleh lah. Orang sakit masa dilarang-larang gunain. Lu sakit lu kaya lu, listrik lu mahal, nggak boleh pakai BPJS. Tahu gitu dari awal kan dia bilang, ya tahu gitu ngapain gua BPJS, mending pakai asuransi swasta ya kan? Ya contoh lah NHS lah, NHS itu ada di Inggris, ya contoh lah kayak gitulah. Aku tuh mau nyoroti hal kayak gini bro. Kita tuh kan bahas mengenai banyak orang tuh sering sakit jantung ya bro. Sampai detik sekarang nih, November 2022, kita tahu banyak orang tuh sakit jantung dan rata-rata penanganannya salah. Ketika orang tiba-tiba kehilangan kesadaran di jalanan, yang dilakuin orang pertama kali itu ngasih teh hangat. Padahal bisa jadi mereka tuh kena stroke atau gagal jantung. Di mana CPR atau RJP, resusitasi jantung paru, itu sangat bermanfaat. Jadi yang saya usulkan, itu adalah melakukan pelatihan RJP sejak SD. Belum telat. Kurikulum RJP, resusitasi jantung paru, itu harus diselipkan melalui kurikulum pendidikan dari SD. Sehingga anak-anak kita tuh akan tahu cara RJP yang benar tuh kayak apa.
Sehingga nanti ketika ada temennya amit-amit ketika dewasa, kena serangan jantung nggak sadar, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ada orang sakit jantung, terus warganya medisnya masih jauh, terus warganya nggak tahu cara nolong, ya karena mereka nggak tahu. Gimana nggak tahu? Ya karena mereka nggak pernah diajarin. Jadi training-training RJP ini harusnya diwajibkan ke dalam training ketika SMA. Ketika outbound, ketika lagi kelas meeting, ketika ekstrakurikuler, ketika olahraga gitu. Jadi penjaskes itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga mengajari hal-hal seperti ini. Kan pendidikan jasmani dan kesehatan, penjaskes. Kan penjaskes. Lah kamu taunya apa? Kok rohani sih? Itu penjasni, pendidikan jasmani dan rohani. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang bermanfaat. Yuk. Tunggu satu lagi dong. Apa? Ini kesehatan mental makin kesini makin dilebay-lebayin nggak sih? Lah kan saya sudah bahas di topik sebelumnya, kamu nggak dengerin vlog saya. Kan barusan rilis ini tadi. Mereka. Kan sudah ada kan di vlog. Bodat kau.